Aku terjebak ke lembah maksiat meski terlahir dari keluarga beragama, hingga akhirnya hidayah datang padaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Entah harus senang atau bagaimana. Sebenarnya ini adalah aibku. Namun, aku ceritakan semua ini agar tak ada lagi gadis yang terjerumus ke dalam maksiat seperti diriku. Perkenalkan, namaku Nisa. Bukan nama asliku, dan kejadian ini terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku masih berumur 19 tahun. Masih terpatri dengan jelas dalam ingatanku semua yang terjadi saat itu, yang membuat diriku seperti ini sekarang. Jujur saja, aku berasal dari keluarga yang mengenal agama. Orang tuaku, terlebih ayahku, seringkali diundang untuk menjadi pembicara dalam kajian-kajian di daerahku. Ibuku pun sehari-hari selalu menutup auratnya dengan rapat. Setiap kali keluar rumah dan juga cadar selalu menutupi wajah putih cantiknya yang saat itu masih berumur 35 tahun. Sementara ayahku sendiri lebih tua 8 tahun. Aku adalah anak sematawayang. Hidupku sehari-hari biasa saja seperti anak-anak lainnya. Namun, semua itu mulai berubah ketika virus itu datang. Ya, virus cinta. Virus yang pasti menghinggapi setiap anak muda. Saat itu, aku berumur 17 tahun. Duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah. Awalnya, aku tak terlalu peduli dengan keadaan sekitarku. Layaknya anak perempuan seumuran itu, pastilah pergaulannya dengan teman-teman sesama perempuan. Tapi ada seorang siswa laki-laki yang entah kenapa selalu mencoba mencuri perhatianku. Padahal fisikku biasa saja, tak ada bedanya dengan rata-rata fisik gadis di daerahku. Kulit putih, tinggi standar anak SMA. Cantik juga standar saja menurutku. Terlebih lagi, aku termasuk cuek dengan para siswa laki-laki di kelas maupun di sekolahku. Ayahku sering berpesan kepadaku agar selalu menjaga diri dari laki-laki, termasuk membatasi komunikasi. Kemudian, jika sudah waktu pulang sekolah, aku tidak boleh kemana-mana dan hanya boleh menunggu di sekolah. Pernah kejadian, aku harus menunggu selama lebih dari 1 jam karena motor ayahku bocor dalam perjalanan. Sa, pinjem tip ekmu dong, celetuk seorang siswa lelaki dari meja sebelah. Ngapain minjem? Tuh kamu punya sendiri. Jawabku singkat sambil sibuk menyalin tulisan di papan tulis. Punyaku habis, Sa. Tuh lihat, jawab siswa lelaki tadi sambil menunjukkan tip eknya yang memang habis. Hahaha, nih, jawabku ketus sambil melempar tip eknya ke arah Rehan. Ya, dia adalah Rehan, seorang siswa lelaki di kelasku. Tak ada yang spesial dari fisiknya atau kemampuan akademisnya. Bahkan kalau bisa ku bilang, aku dan Rehan ini mirip banget kayak zebra cross. Aku yang putih dan dia yang hitam. Tapi entah kenapa, hatiku berkata lain setelah beberapa bulan setelahnya. Ada saja cara dia untuk menarik perhatianku. Padahal, aku selalu cuek. Bahkan pernah ia dengan sengaja menaruh bunga beberapa tangkai di atas tasku. Saat aku tengah keluar untuk buang air, sontak saja seluruh kelas menjadi riuh. Ramai saat aku kembali. Tak hanya karena tingkah Rehan yang meletakkan bunga, tapi juga yang tiba-tiba dia menembakku untuk menjadikan pacarnya. Seluruh mukaku merah karena malu. Semua teman-teman sekelas bersorak dan memaksaku untuk menerimanya. Ya, karena sudah terlanjur malu, aku pun tak bisa berkutik dan berakhir dengan mengangguk kecil. Bukannya reda, malah seluruh kelas semakin heboh karena sorak-sorai, hingga menyebabkan beberapa guru yang ada datang. Ah, bahagia banget loh aku, Say, kata Rehan sambil merapikan buku-buku pelajarannya. Hah? Kenapa? Kok bisa? Lagian, ngapain sih panggil saya gitu?
Tanyaku ketus karena masih kesal dengan apa yang telah ia lakukan. Ya kan, kita kan sudah resmi pacaran. Jadinya wajar dong kalau aku panggil sayang gitu, balas Rehan. Kata-kata Rehan itu ibarat halilintar yang menghujam kuat hatiku. Aku baru ingat dan sadar akan apa yang aku lakukan sebelumnya. Kebingungan melanda diriku. Apakah aku harus benar-benar menerima kenyataan ini? Ataukah aku harus bersandiwara saja? Aku pun memutuskan untuk menerima kenyataan yang terjadi. Tapi aku tetap menjaga sifatku yang selalu cuek pada lelaki. Meski status kami dikenal sudah menjadi sepasang kekasih, tapi tetap saja aku selalu mencari alasan untuk menghindari Rehan. Kadang alasan sibuk lah, ada acara keluarga, udah ditunggu orang tua, ada acara di kampung, dan lain-lain. Apapun yang bisa kujadikan alasan akan kegunaan untuk tetap menjaga jarak dengannya. Sa, kamu tega ya kayak gitu sama Rehan? Dia itu serius loh, celetuk salah seorang teman perempuanku di kelas. Tega dong, kan dia aja yang rasa gitu. Aku sih biasa-biasa aja, jawabku santai. Ya Allah Nisa, kalau emang gak suka bilang dong, jangan main perasaan orang gitu, timpalnya. Selama beberapa hari, aku memikirkan kata-kata temanku. Mungkin saja aku terlalu jahat pada Rehan. Mungkin sebaiknya aku menyudahi hubungan ini meski baru saja berjalan beberapa minggu. Dan hal seperti itu yang membuatku hampir tak bisa tidur. Umi, nanya dong, kataku sambil menikmati makanan. Gak biasanya nih kamu nanya. Mau nanya apa? Jawab umiku yang sedang menyiapkan makanan. Cinta itu apa sih, Mi? Tanyaku polos. Hah? Anakku udah nanya tentang cinta sekarang. Kenapa? Lagi kasmaran ya? Jawab umiku menggodaku. Bukan sih, Mi. Ya penasaran aja lah. Kasih tahu dong, Mi. Jawabku agak kesal ke Umi. Apa ya? Bingung juga Umi jelasinnya. Intinya tuh kayak rasa, gak pengen kehilangan aja. Cuma kalau jelasinnya, Umi agak bingung. Jawab umiku. Ih, ngomong aja gak mau cerita. Jawabku kesal. Loh, kok malah ngambek sih? Umi aja cinta sama abimu, gak perlu penjelasan kok. Cukup dirasakan saja dan buktikan. Lanjut Umi. Ya, paling enggak kan Umi bisa kasih kisi-kisi dikit gitu. Kan Umi lebih pengalaman. Jawabku. Ya mau gimana ya? Buat Umi tuh... bentar. Kok anak Umi jadi pengen tahu banget sih? Biasanya kamu tuh paling malas ngobrol yang gak penting lama-lama gitu. Tanya Umi yang mulai penasaran. Gak jadi deh. Kataku yang kemudian melanjutkan makan, sementara Umi melihatku dengan keheranan. Kemudian hari-hariku berlanjut seperti biasa, dengan aku yang terus berusaha menolak setiap ajakan Rehan. Hingga suatu ketika, aku benar-benar lupa membawa uang sakuku, hingga aku tak bisa menolak ajakan makan siang dari Rehan karena sangat lapar. Udah sayang, santai aja, nanti aku yang bayar kok, ujar Rehan sambil memesan makanan di kantin sekolah. Enggak, nanti aku ganti ya, jawabku yang merasa tak enak dengan Rehan. Apaan sih? Udah makan dulu. Itu pikir nanti aja. Sayang mau makan apa? Tanya Rehan yang terdengar tulus. Apa aja yang murah? Kataku sambil menahan malu. Oh, ya udah Bu. Pesan ayam bakar 2 ya. Sama es teh manisnya 2. Ujar Rehan. Mendengar apa yang dipesan Rehan membuatku semakin merasa bersalah. Bukan hanya karena harga ayam bakar yang termasuk mahal di kantin, tapi juga sikapku yang selama ini selalu acuh pada Rehan. Akhirnya, kami pun duduk di meja makan sambil berhadapan. Meski tak banyak yang makan di kantin karena kebanyakan siswa sudah pulang, tapi tetap saja ada beberapa siswa yang memang sengaja ngecengin aku dan Rehan di sana. Kayaknya ada yang lagi asik nih. Mana belum ada pajak jadian lagi?
Celetuk salah seorang siswa. Hahaha, sabarlah, doain aja gampang rezekinya. Entar aku traktir deh. Timpal Rehan mencoba membalas kata-kata siswa itu. Ya sudah jadi konsekuensi ketika kita membuat sensasi di lingkungan sekolah. Sebenarnya, aku sudah memprediksi akan terjadi hal-hal seperti ini. Maka dari itu, aku bersikap cuek pada Rehan. Tapi siang itu, rasa lapar membuatku tak punya banyak pilihan. Aku pun terpaksa menahan malu karena terus-menerus menjadi bahan pembicaraan di kantin. Bahkan teman-teman sekelasku yang perempuan pun sama saja. Hahaha, maaf ya sayang, jadi gini, kata Rehan mencoba mencairkan suasana. Ya udah, salahku juga kok, jawabku dengan singkat sambil mulai menikmati ayam bakar di hadapanku. Meski awalnya kesal, namun keteguhan Rehan untuk terus pendekatan padaku pun berbuah juga. Entah kenapa, siang itu aku lebih banyak menjawab setiap pembicaraan yang Rehan sampaikan. Meski awalnya, aku juga tak peduli. Ah, ternyata gak buruk juga ngobrol sama Rehan, ucapku dalam hati. Itulah awal mula hubungan kami semakin dekat. Aku yang tadinya cuek, mulai sedikit demi sedikit membalas perhatian dari Rehan. Itulah saat dimana benih-benih cinta mulai kurasakan. Teman-teman sekelas yang biasanya ngecengin aku pun mulai berkurang, karena kini aku dan Rehan sudah seperti layaknya pasangan kekasih. Mungkin bagi mereka, aku sudah tak seperti dulu, yang asik untuk dijadikan bahan candaan. Iya sayang, makasih ya, ucapku sebelum kemudian aku berjalan keluar kelas, menuju ayahku yang sudah menanti di luar gerbang sekolah. Setelah berada di motor, aku baru sadar akan apa yang aku ucapkan. Tak pernah kubayangkan kata itu akan mengalir lepas dari mulutku. Aku pun menutupi wajahku dengan kedua tanganku karena malu. Selama perjalanan pulang, hatiku terus berdegup kencang. Apakah ini yang namanya cinta? Hah? Mau buat apa HP segala? Kamu tuh masih sekolah, fokus aja ke sekolahmu dulu, jawab Abi sambil menjemput makanan. Ya kan, teman-teman kan udah pada punya HP, Bi. Masa aku sendiri yang gak punya? Canggung loh, Bi, aku di sekolah tuh, gak tahu apa-apa. Ya, Bi ya, rengekku. Enggak, belum waktunya. Lebih banyak mudorot kalau Abi kasih HP ke kamu sekarang, jawab abiku yang memang terkenal tegas. Kasih aja kenapa sih, Bi? Nisa tuh kan udah besar. Lagian, kasihan juga dia gak bisa komunikasi sama teman-temannya, jawab Umi yang berupaya membujuk abiku. Ya, bukan Abi namanya kalau langsung mengabulkan permintaan anaknya. Memang hanya aku sendiri yang tidak punya HP di kelas. Bukan karena orang tuaku tak mampu, tapi lebih karena mereka menganggapku belum cukup dewasa untuk menggunakan HP. Assalamualaikum, ucapku sambil membuka pintu depan rumah. Waalaikumsalam, jawab Umi dari dalam rumah. Mi, Abi mau kemana tuh? Gak biasanya siang-siang gini pergi, tanyaku sambil masuk ke rumah setelah melepas sepatuku. Gak tahu juga, tadi katanya mau ada musyawarah sama teman-teman kajian Abi, jawab Umi yang lagi santai tiduran di kamar. Oh gitu. Ini apa, Mi? Tanyaku yang terkejut dengan kotak hadiah di atas meja. Kenapa sih? Tanya Umi. Ini kotak hadiah punya siapa, Mi? Tanyaku penasaran sambil berlari menuju kamar Umi sambil membawa kotak yang terbungkus kertas kado itu. Oh itu hadiah dari Allah buat putri kesayangan, jawab Umi yang sudah dalam posisi duduk di pinggir kasur. Ah, buatku. Ah, makasih Umi, jawabku yang langsung membongkar cepat kotak hadiah itu. Mataku terbelalak melihat apa yang ada di dalamnya. Seluruh hatiku ingin berteriak karena rasa senang yang amat sangat. Entah bagaimana caraku mengungkapkan rasa senang yang kurasakan siang itu. Sebuah HP yang selama ini aku inginkan. Meski bukan termasuk yang canggih, tapi sudah cukup bagiku. Tampak sekali raut wajah bahagia di wajah Umi yang sudah berumur 35 tahun. Seneng ya? Tapi ingat pesan Umi sama Abi. Kontrol pemakaian.
Gunakan buat apa saja yang membuat Allah ridho, ujar Umi. Iya Mi, insya Allah ya, jawabku singkat, tanpa pikir panjang karena terlalu senang dengan hadiah itu. Selanjutnya, seperti halnya dilakukan oleh anak-anak perempuan sebayaku. Sudah pasti sosial media menjadi aplikasi wajib. WhatsApp pun prioritas utama yang harus aku instal lebih dulu. Tak butuh waktu lama, hingga beberapa teman-temanku akhirnya menghubungiku dengan via online, tak terlepas dengan Rehan. Yang udah punya HP sekarang, seneng dong sayang, kata Rehan di chat. Hehehe, ya gitu sayang, jawabku. Kini hubunganku menjadi lebih sering dengan Rehan. Hanya gara-gara satu benda saja bisa begitu mengubah jalan hidupku. Yang tadinya aku berupaya untuk menghindari virus cinta, kini malah diriku terjangkit dan tak ingin sembuh darinya. Perlahan, kontak fisik kami semakin sering. Bahkan Rehan sudah mulai berani menggenggam tanganku. Awalnya, aku marah saat tahu ia dengan sengaja menggenggam tanganku. Apaan sih pegang-pegang? Tanyaku dengan nada tinggi karena terkejut. Gak sengaja kok sayang, jawab Rehan yang berpura-pura tidak sengaja. Tapi ia tak berhenti di situ. Bahkan beberapa kali ia masih sering mengulanginya. Tak hanya menggenggam tanganku, kadang ia merangkul pundakku sesaat. Akhirnya, karena terlalu sering, aku pun capek sendiri. Meski berkali-kali kutegur dia, Rehan sama sekali tak bergeming. Ingin rasanya aku marah. Cuma rasa cintaku padanya sudah terlalu dalam untuk dikubur. Gak marah lagi nih dipegang? Tanya Rehan sambil memijat-mijat telapak tangan kiriku. Sementara tangan kananku menggenggam gelas Thai tea. Emang kalau aku larang, kamu bakal berhenti? Capek tahu ngasih tahu kamu tuh, jawabku yang masih kesal sekaligus nyaman. Ya gimana ya? Masa iya bidadari secantik sayangku ini gak diperjuangkan sungguh-sungguh? Jawab Rehan yang membuatku tersipu. Apaan sih? Ngegombal mulu, jawabku. Ya gak apa-apa kan? Sama kekasihnya sendiri juga, jawab Rehan yang tiba-tiba membelai lembut pipiku. Aku hanya terdiam saat kulit jemarinya menyentuh kulit pipiku yang cukup kenyal. Antara rasa bersalah dan juga bahagia bercampur jadi satu. Aku tak tahu lagi harus menjawab apa. Selama beberapa detik, aku terdiam. Namun, tak lama kemudian, bisikan malaikat yang lebih dulu membangunkan diriku dari lamunan singkatku. Plak! Udah ya, jangan kelewatan, ucapku sambil menepis tangan Rehan, sambil aku langsung berlalu pergi meninggalkan Rehan di kantin, yang sudah mulai sepi. Sayang, ucap Rehan yang terdengar seperti kebingungan. Sesampainya di rumah, aku segera menuju kamarku dan mengunci pintu. Ku benamkan wajahku ke bantal dan tak terasa air mataku menetes. Aku baru sadar kalau aku sudah terlalu jauh melangkah, melewati batas hubungan antara Ikhwan dan Ahwat. Aku lupa pesan Abi dan Umi untuk menjaga jarak dengan lelaki yang bukan mahramku. Selama sekitar 15 menit lamanya, aku terus menyalahkan diriku, hingga akhirnya aku tertidur. Kenapa matamu sembab gitu? Belekan ya? Tanya Umi yang menyadari perubahan pada wajahku. Iya kah? Gak tahu nih Mi, jawabku lesu sambil menusuk-nusuk nasi di hadapanku dengan garpu. Kenapa sih anak ini? Cerita dong sama Umi kalau ada masalah, jawab Umi. Mi, Allah itu Maha Pengampun kan? Tanyaku. Iya dong, memangnya kenapa? Tanya Umi. Kalau aku buat dosa gitu, diampuni gak ya? Tanyaku sambil terus menatap lesu nasi di depanku. Kenapa baru sadar sekarang? Jawab Umi sambil menahan tawa. Apaan sih Mi? Malah ketawa lagi. Serius loh? Jawabku agak kesal. Coba Umi tanya. Udah beberapa kali Umi suruh sesuatu sama Nisa. Tapi Nisa membangkang kan? Dosa nggak coba?
Tanya Umi. Ya gitu deh, jawabku sambil menunduk malu. Nah, tapi Allah nggak langsung marah kan sama Nisa? Jadi insya Allah, Allah akan tetap mengampuni dosa selama bukan dosa syirik. Lanjut Umi. Gitu ya Mi. Jadi begini, tadi tuh pas di kantin tuh ada temanku yang iseng gitu, terus pegang tanganku. Dosa nggak ya Mi? Tanyaku. Ya tergantung. Itu Nisa yang pengen atau dia yang pengen? Tanya Umi. Dianya lah Mi. Orang Nisa lagi enak-enak makan. Jawabku berbohong pada Umi. Umi pun menyampaikan kalau dosa itu menjadi tanggung jawab kita, kalau hal itu memang kita sengaja dan tak tahu dalil tentang larangan akan hal itu. Tapi kalau tidak sengaja atau kita tidak sadar, maka kita terbebas dari dosa. Aku memang sengaja tak menyampaikan dengan jujur tentang apa yang telah terjadi padaku. Aku takut kalau Umi sampai marah, apalagi kalau Abi tahu. Sudahlah, mati sudah. Selama semalaman, aku sama sekali tak menghiraukan chat WhatsApp dari Rehan. Bahkan beberapa kali ia melakukan panggilan WA. Namun, suasana hatiku malam itu memang sedang tak ingin untuk berkomunikasi dulu dengan Rehan. Sayang, Nisa sayang, jawab dong. Tungguin, ujar Rehan yang berjalan cepat ke arahku saat sampai di gerbang sekolah pagi hari. Kok semalam aku chat gak dibales sih? Telepon juga gak diangkat. Kenapa sih kamu? Tanya Rehan. Gak apa-apa kok, jawabku singkat tanpa memandang Rehan. Yah, ngambek ya? Kenapa sih? Tanya Rehan yang terdengar panik. Kemudian seharian aku tak menghiraukan apapun yang Rehan lakukan. Beberapa kali ia berusaha untuk mendapatkan perhatianku, tapi aku masih merasa bersalah atas apa yang kulakukan. Kenapa sih, Sa? Marahan sama Rehan ya? Tanya Manda, teman karibku. Jawabku. Kenapa coba? Tanya Manda kembali sambil menikmati tempura. Ya, adalah pokoknya, jawabku yang tak mau rahasiaku diketahui. Oh, kamu sayang Rehan gak sih sebenarnya? Tanya Manda lagi. Sayang sih, jawabku setelah terdiam beberapa saat. Kalau beneran sayang, diomongin lah baik-baik. Jangan kayak gini, kasihan tuh Rehannya. Coba kamu di posisi dia, pasti bakal sakit hati banget, jawab Manda yang membuatku tersadar. Ternyata aku sudah terlalu egois dan tak menghiraukan perasaan Rehan. Setelah istirahat pagi itu, aku mencoba untuk memberikan peluang pada Rehan, meskipun aku sendiri masih terasa kesal entah kenapa. Ya, tapi teringat kata-kata Manda, kalau memang aku sangat sayang dengan Rehan, maka tak ada salahnya untuk mencoba. Rehan, ikut aku yuk, ucapku setelah selesai sekolah. Iya sayang, mau kemana sih? Tanya Rehan. Ya ngobrol aja gitu, kataku sambil malu-malu, kemudian berjalan lebih dulu. Rehan pun segera berjalan mengikutiku dari belakang, dan aku yakin pasti ada rasa penasaran dalam dirinya. Memang semenjak aku dihadiahi HP, setiap harinya pasti ada saja alasanku untuk menunda Abi menjemputku. Entah alasan tugas lah, meeting OSIS, ketemuan sama teman, dan lain-lain. Untungnya Abi tak pernah curiga. Aku mau, ucapku sesaat sebelum Rehan memotongnya. Iya sayang, aku minta maaf ya kalau ada yang salah. Jujur saja, aku nggak tahu di mana salahku, karena kan kemarin-kemarin kita nggak ada masalah apa-apa. Terus tiba-tiba sayangku ngambek. Maafin ya. Kalau boleh tahu, aku salahnya di mana sih? Ujar Rehan sambil berlutut di depanku, yang sedang duduk di kursi panjang di depan kelas. Aku tak mampu melanjutkan kata-kataku.
Entah kenapa, mulutku terasa terkunci oleh ketulusan maaf yang diucapkan oleh Rehan. Terlebih lagi, sikapnya saat mengucapkan kata maaf itu, seluruh hatiku terasa meleleh. Rasa kesal yang sedari tadi menyelimuti hatiku kini berganti dengan hangatnya dekapan cinta yang muncul tiba-tiba. Tak kuasa air mataku mengalir karena rasa bersalahku padanya. Kok bisa sih kamu, Sah? Ikhwan setulus ini kamu sia-siain, gumamku dalam hati. Sayang, kok diem sih? Kok malah nangis? Kata-kataku nyakitin kamu ya? Maaf ya, aku nggak tahu. Ucap Rehan yang kemudian duduk di samping kananku dan berusaha menenangkanku dengan menepuk-nepuk pundak kiriku dengan tangan kirinya. Enggak, aku yang salah. Maafin aku ya sayang. Ucapku begitu saja tanpa kusadari. Bahkan entah kenapa, tanganku begitu mudahnya mendekap tubuh Rehan tanpa sedikit pun merasa malu ataupun jijik. Padahal, ini pertama kalinya aku begitu. Hangatnya tubuh Rehan siang itu begitu nyaman untukku. Ditambah lagi, belayan lembut tangan Rehan di kepalaku yang masih terbalut jilbab segi empat putih. Dan bersandar di pundaknya semakin membuatku ingin berlama-lama dengannya. Iya, sama-sama sayang. BTW, nggak pulang kah? Tanya Rehan sambil terus membelai kepalaku. Entar lagi lah. Udah nyaman. Jawabku yang semakin erat mendekap Rehan. Selama beberapa menit, kami hanya diam dan tak bicara apapun. Aku ingin berlama-lama merasakan hangatnya saat itu, meski dalam hati kecilku terus berusaha berbisik kalau yang kulakukan ini salah. Tapi entah kenapa, siang itu diriku begitu mudahnya melanggar larangan agama. Sayang, nggak bobok kan? Tanya Rehan sambil mengguncang tubuhku. Enggak sayang, keenakan aja. Memangnya kenapa? Tanyaku sambil menatap wajah Rehan yang entah kenapa terlihat syahdu. Udah yuk, kita pulang dulu. Ntar orang tuamu khawatir loh, ujar Rehan sambil membelai pipiku. Entah kenapa, kali ini belayan Rehan terasa begitu hangat dan lembut. Selama beberapa saat, kututup mataku untuk menikmati momen itu. Aku pun menggenggam tangan Rehan yang masih menempel di pipiku dan menahannya untuk sementara. Benar-benar nyaman saat itu. Bentar sayang, aku WA Abi dulu ya. Jawabku sambil melihat ke HP. Saat ku buka HP, betapa terkejutnya aku ketika melihat begitu banyaknya miss call dari Abi. Ternyata Abi sedari tadi sudah menungguku di halaman sekolah. Kok dari tadi Abi nelpon gak dijawab sih? Tanya Abi yang terdengar agak kesal. Iya maaf Bi, tadi masih di musola. Terus aku silent gitu Bi. Bentar lagi keluar kok. Jawabku agak panik. Aku pun segera mengemasi barang-barangku. Saat hendak beranjak meninggalkan Rehan, tiba-tiba Rehan menarik tangan kananku. Dengan kuatnya, ia menarikku ke belakang yang membuatku agak kehilangan keseimbangan dan berakhir dalam dekapan Rehan. Belum selesai aku terkejut, tiba-tiba Rehan dengan cepatnya mendaratkan bibirnya di bibirku. Sontak aku pun terkejut. Namun, entah kenapa tubuhku seperti membeku. Mataku hanya bisa terbelalak mendapati sensasi ciuman pertama itu. Dekapan Rehan terasa semakin erat, sementara bibirnya terasa begitu hangat. Jantungku berdegup kencang saat itu. Hingga kemudian, setelah beberapa detik, Rehan melepaskan dekapannya. Maaf sayang. Jangan marah ya. Aku cuma terlalu kangen sama kamu, Nisa. Ujar Rehan sambil memegang pundakku. Iya. Ya udah. Dadah ya sayang. Jawabku singkat dengan tergagap. Seluruh pikiranku ngeblank. Bahkan beberapa kali Abi harus berteriak saat memanggilku sambil mengendarai motornya. Bukan hanya karena angin, tetapi pikiranku yang masih tak menyangka akan kejadian yang baru saja terjadi. Semuanya begitu cepat,
yang membuatku tak tahu harus merespon seperti apa. Nisa, ngelamun terus. Dipanggil abinya kok diem aja sih? Besok-besok insya Allah abi mau ngisi kajian di luar. Jadi besok kamu pulangnya nge-grab aja ya, kata Umi dengan suara keras supaya aku bisa mendengar. Oh, iya deh Bi. Tapi kan aku malu Bi, jawabku ngeles. Alah, biasanya juga kalau mau pergi main kamu juga pakai Grab. Dah lah, jangan bikin repot Umi, jawab Abi. Mendengar hal itu, aku semakin senang karena aku tak perlu khawatir untuk harus menunggu kedatangan Abi. Juga karena kini aku lebih leluasa main tanpa khawatir akan dimarahi Abi. Dan benar saja, bisikan setan yang selama ini terdengar lemah, kini terasa tak bisa terelakkan lagi. Semua keimananku terasa tak ada artinya. Begitu mudahnya aku mengiyakan setiap tingkah yang dibuat Rehan. Baru saja kemarin, ia dengan beraninya mencium bibirku. Kini hal itu sudah seperti kewajiban yang harus kita tunaikan. Bahkan tangan Rehan tak lagi malu untuk menjamah bagian tubuhku yang lain. Benar kata orang tua, kalau matamu, telingamu, bibirmu, hatimu telah mengiyakan cabang-cabang zina, maka tunggulah saatnya kamu akan kehilangan perhiasan terpentingmu sebagai seorang wanita. Ah, sayang, ntar kalau ada yang lihat gimana? Tanyaku yang sudah terlanjur dilanda nafsu. Enggak kok sayang, santai aja. Kan kita udah sering di sini, jawab Rehan yang tengah mencumbu tubuhku yang masih berpakaian biru putih. Semenjak Abi sibuk untuk mengisi kajian, aku dan Rehan semakin intens dalam menjalani kenikmatan syahwat dunia. Gudang bangsal olahraga pun menjadi tempat rahasia kami setiap selesai sekolah untuk memadu kasih. Bahkan, disitulah kami pernah melakukan hubungan terlarang layaknya suami istri. Sehabis melakukan hubungan terlarang itu, aku pulang dengan perasaan bersalah, namun aku tak bisa untuk lepas dari jeratan setan itu. Assalamualaikum, ucapku memasuki rumah sekitar jam 15.30 sore. Waalaikumsalam, jawab Abi. Aku pun keheranan karena tidak biasanya Abi sudah ada di rumah jam segini. Setelah melepas sepatuku dan kaos kaki, aku segera menuju ruang keluarga dan menjumpai Umi dan Abi yang sudah menungguku. Ada yang aneh yang membuat hatiku merasa tidak nyaman, karena Umi terlihat tertunduk sambil menyeka air matanya. Sementara Abi tak pernah kulihat ekspresi yang menyeramkan seperti itu. Kamu pulang sekolah itu langsung kemana? Tanya Abi singkat tapi tegas. Bi, itu main sama teman-teman. Kadang kerja kelompok. Jawabku yang mulai gugup. Yang benar, kamu itu bohong kan sama Abi sama Umi? Tegas Abi dengan nada yang tinggi sambil memukul meja sangat keras. Aku yang mendengar hal itu seperti hatiku tengah dihujam beribu-ribu tombak. Aku pun tahu kalau tingkahku selama ini sudah tercium oleh Abi. Bahkan mungkin lebih parah lagi kalau Abi sudah mengetahui dosa-dosaku. Aku hanya terdiam dan menunduk. Hatiku terasa hancur. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tak sanggup mengangkat kepalaku, apalagi menatap Abi dan Umi. Bisa ku dengar jelas suara sesenggukan Umi yang tak kuasa menahan sedihnya. Apa ini? Hah? Jelasin ke orang tuamu ini, Nisa, teriak Abi. Aku mencoba mengangkat kepalaku dan mencoba menatap HP-ku yang Abi genggam. Kemarahan Abi masih tak seberapa dibandingkan kenyataan yang terjadi di hadapanku. Tampak jelas di HP-ku saat aku dan Rehan sedang bercumbu mesra yang sengaja aku rekam. Matilah aku, gumamku dalam hati. Seluruh tubuhku terasa lemas, sendi-sendiku gemetar hebat. Hatiku sudah tak berbentuk lagi. Pikiranku kalut. Aku hanya bisa menatap kosong ke lantai. Suara Abi yang begitu menggelegar pun sudah tak bisa kudengarkan, karena hidupku rasanya habis saat itu juga.
Beberapa saat kemudian, ku rasakan tamparan keras tangan Abi di wajahku. Untung saja, Umi segera mencegah Abi untuk berbuat lebih jauh. Tak lama setelah itu, aku diseret paksa oleh Abi dan dilempar ke kamarku. Aku rela kalau siang itu, aku harus menjadi samsak kemarahan Abi. Buatku, siang itu tak ada yang lebih penting daripada kedua orang tuaku memaafkanku. Selama seharian, aku tak berani keluar kamar. Beberapa kali Umi memanggilku untuk makan, tapi aku tak mengindahkan panggilannya. Aku hanya bisa menangis tanpa henti. Bantal dan gulingku pun basah oleh air mataku. Semua dosa-dosaku pun terngiang-ngiang selama aku berdiam diri di kamar. HP-ku pun penuh dengan WA dan telepon dari Rehan. "Udahan ya sayang, mulai sekarang jangan hubungi aku lagi," jawabku terakhir kali di WA pada Rehan. Setelah hari itu, aku sama sekali tak pernah keluar rumah, meskipun hanya untuk membeli jajan. Bahkan saat mengambil rapot pun aku tidak ikut. Aku keluar kamar pun seperlunya saja. Setiap kali bertemu Abi, aku segera buru-buru kembali ke kamar. HP-ku sudah lama disita oleh Abi sejak kejadian memalukan itu. Aku juga tak tahu apa yang terjadi pada Rehan. Yang ku tahu, kalau Abi sempat bilang akan meminta pertanggungjawaban pada Rehan. Hari-hari pun berlalu dengan aku yang terus menutup diri. Beberapa tetangga rumah sudah sering menanyakan tentang diriku. Tapi, Umi bisa menjawab dengan sigap untuk mengurangi kecurigaan tetangga. Hampir sebulan lamanya, aku berada terus-menerus di rumah. Umi pun merasa tak tega dan berkali-kali mencoba untuk berbicara denganku. Tapi justru aku tak mampu sedikit pun berbicara pada orang yang telah berjasa begitu banyak padaku. "Besok pagi ikut Abi sama Umi ya, jam 7 harus sudah siap," ucap Abi singkat tanpa memandangku sedikit pun. "Iya Abi," jawabku lemah. Aku sudah tidak peduli lagi mau dikemanakan. Yang kupikirkan hanyalah senyuman Abi yang dulu. Esok harinya, seperti biasa aku mengenakan jilbab segi 4 jumbo hitam dan masker. Sementara gamisku berwarna biru dongker yang panjang hingga mata kaki. Kaos kaki pun menutupi aurat paling bawah dari tubuhku, agar tak menjadi santapan mata lelaki. Mobil Avanza Silver milik Abi sudah terparkir di depan rumah. Setelah persiapan selesai, aku pun berangkat. Aku masih tak tahu akan dibawa kemana. Bahkan untuk bertanya pun aku tak berani. Sudah terlalu parah aku mengecewakan Abi dan Umi. "Oh iya, Nisa belum tahu ya. Ini Abi sama Umi mau ngajakin Nisa buat mondok aja. Nggak apa-apa kan?" ujar Umi mencoba memecah kesunyian. "Iya, nggak apa-apa kok Mi," jawabku singkat. Lebih dari 1 jam lamanya perjalanan kami. Suasana hiruk-pikuk kota pun mulai berangsur-angsur menghilang dan berganti dengan suasana khas perkampungan dan pedesaan. Suasana serba hijau dan asri yang mengejutkan hati mulai memikat mataku. Anak-anak kecil berlarian dan bermain bersama, layaknya dulu ketika belum ada serangan smartphone. Setelah beberapa lama melewati jalan yang hanya dikelilingi oleh pepohonan rindang khas daerah hutan, maka tibalah kami di sebuah pondok yang tak terlalu besar. Sudah menjadi kebiasaan kalau lokasi pondok atau pesantren biasanya berada di tempat yang jauh dari pemukiman. Selain agar tidak banyak gangguan, juga agar pembelajaran di sekitar pondok lebih kondusif. Abi pun segera turun dan menjumpai salah satu ustadz pengasuh di pondok itu. Aku tak terlalu tahu apa yang keduanya bicarakan. Tapi, tak berselang lama aku pun diajak untuk masuk ke ruang tunggu pondok. Bangunan pondok yang begitu sederhana, tak banyak ornamen di luarnya. Namun, ketika masuk ke ruang tunggu, suasana khas pondok begitu kental terasa. Banyak meja-meja kecil yang biasa digunakan para santri untuk menghafal Al-Quran. Beberapa rak buku yang berisi kitab-kitab yang biasa digunakan di pondok. Dan ruang tamu yang terhampar luas hanya dilapisi karpet tipis tanpa kursi. "Assalamualaikum." "Iya, nama Ana Sofi."
Insya Allah mulai sekarang dan seterusnya, saya akan bertanggung jawab untuk menjaga Mbak. Siapa nama Mbaknya? Ujar salah satu ustazah yang berpakaian serba hitam dan bercadar. Itu loh, ditanya sama ustazah. Jawab dong, celutuk Umi. Oh, saya Nisa ustazah, jawabku sambil menjabat tangan ustazah Sofi. Hampir seharian lamanya, aku dan kedua orang tuaku berada di pondok itu untuk mengetahui penjelasan tentang agenda dan peraturan pondok. Kami pun diajak untuk berkeliling pondok dan juga ditunjukkan di mana para santriwati menginap. Lokasi pondok putra dan putri tidak terlalu jauh dan dibatasi tembok. Beberapa terlihat santriwati yang tengah lalu lalang. Ada juga yang baru saja selesai mencuci baju dan beberapa tengah sibuk menyiapkan keperluan makan siang di dapur. Ya, begitulah ustazah. Saya amanahkan anak saya ke pondok ini. Saya harapkan anak saya bisa berubah lebih baik ke depannya dan bisa menjadi wasilah untuk kami menuju ridho Allah, ujar abiku pada Ustazah Sofi. Insya Allah Bapak, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik para santriwati agar lebih dalam mengenal dinul Islam dan insya Allah akan menjadi anak-anak yang bisa memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya kelak di yaumul akhir, jawab Ustazah Sofi. Selama sehari semalam, orang tuaku menginap sebelum kemudian berpamitan padaku keesokan harinya. Meski aku sudah siap akan konsekuensi dari tindakanku, tetapi tetap saja ini masih terasa berat bagiku untuk berpisah dari kedua orang tuaku. Sayang, sungguh-sungguh belajarnya ya di sini. Umi percaya Nisa bisa berubah. Insya Allah yang kemarin yang sudah terjadi biarlah terjadi. Nisa buat lagi lembaran baru ya. Umi bisa percaya Nisa bisa, tanya Umi yang terlihat matanya berkaca-kaca. Iya Umi, maafin Nisa ya. Maaf, jawabku yang kemudian memeluk erat Umi seakan seperti akan kehilangan dirinya. Sudah sana, sudah ditunggu ustazah tuh, celutuk Abi sambil menatap ke arah lain. Meski terlihat cuek, aku bisa merasakan dari suara Abi kalau sebenarnya ia juga menahan tangisnya. Karena ini pengalaman pertamanya melepas anaknya. Hatiku pun amat senang dan entah kenapa tubuhku begitu ringan untuk melangkah dan langsung mendekap erat tubuh Abiku. Makasih ya Bi, makasih udah sayang sama Nisa. Insya Allah Nisa akan berubah, akan berusaha membuat Abi bangga, ucapku. Abi tak banyak berkata-kata, namun saat tangan Abi membelai lembut kepalaku, tak terasa air mataku mengalir. Sudah lama sekali rasanya sejak terakhir kalinya aku merasakan kehangatan telapak tangan Abiku. Ingin rasanya aku mengulang waktu di mana aku tak terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain melangkah maju untuk menutupi segala kesalahanku. Yuk Dek Nisa, ikut saya, ujar Ustazah Sofi, beberapa saat setelah mobil kedua orang tuaku hilang di kejauhan. Iya Ustazah, jawabku sambil menyeka air mataku dan berlalu mengikuti Ustazah Sofi sambil menenteng tas yang berisi beberapa perlengkapanku. Aku menghela nafas panjang, duduk di sudut kamar asramaku di pondok pesantren. Sudah hampir sebulan aku tinggal di sana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lamaku. Pondok ini berbeda dari apa yang pernah aku bayangkan. Tidak ada kebebasan seperti di luar, namun juga tidak ada tekanan yang selalu menghantuiku di masa lalu. Di tempat ini, ada kedamaian yang perlahan-lahan merayapi hatiku, sebuah rasa aman yang telah lama hilang dalam hidupku. Awalnya, aku merasa malu dan tertekan karena dipaksa masuk ke pondok pesantren oleh orang tuaku. Umi dan Abi tahu betul bahwa aku sudah terlalu jauh terjerumus dalam pergaulan bebas. Bahkan telah melakukan dosa besar yang membuat hati mereka hancur. Mereka berharap pondok ini bisa menjadi tempat bagiku untuk berubah. Pertemuan dengan Ustazah Sofi, seorang wanita yang lembut namun tegas, adalah titik balik dalam hidupku. Ustazah Sofi bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang ibu, sahabat, dan penuntun bagiku.
Di mata Ustazah Sofi, aku adalah seorang gadis muda yang tersesat, bukan seorang yang harus dihakimi. Semua orang punya masa lalu, Nisa, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menatap masa depan. Ucap Ustazah Sofi suatu hari saat kami sedang berbincang di taman pondok. Meskipun awalnya sulit, aku perlahan membuka diri kepada Ustazah Sofi. Aku menceritakan segala hal, termasuk dosa besar yang telah aku lakukan dengan pacarku. Ustazah Sofi mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Dan itulah yang membuat aku merasa sedikit lebih ringan. Nisa, kita semua manusia, dan manusia itu tidak sempurna. Yang penting sekarang adalah bagaimana caranya engkau bisa memperbaiki diri dan memohon ampunan dari Allah. Jangan pernah merasa dirimu tak layak untuk memulai kembali. Nasihat Ustazah Sofi dengan suara lembutnya. Aku menangis saat itu, tangisan yang penuh dengan penyesalan dan juga rasa takut akan hukuman yang mungkin menantiku. Namun, Ustazah Sofi menuntunku untuk bertobat dengan tulus. Setiap malam, kami berdoa bersama, memohon ampunan dan petunjuk kepada Allah. Perlahan, hatiku yang gelap mulai terang, dan aku mulai merasakan kedamaian dalam hatiku. Setahun telah berlalu, dan aku kini menjadi sosok yang berbeda. Aku tak lagi gadis yang penuh nafsu birahi. Wajahku kini lebih tenang, dan hatiku lebih damai. Meski dosa masa laluku tak akan pernah bisa kulupakan. Aku tahu bahwa Allah Maha Pengampun, dan aku telah berusaha sebaik mungkin untuk kembali ke jalan yang benar. Pada suatu malam yang hening, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat diriku sendiri. Tetapi, yang kulihat bukanlah gadis yang dulu penuh dengan rasa bersalah dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Aku melihat seorang wanita muda yang telah menemukan kekuatan dalam kelemahan, cahaya dalam kegelapan. Di pondok ini, aku belajar bahwa penyesalan adalah awal dari perubahan. Dan taubat adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Dengan bimbingan Ustazah Sofi, aku mengerti bahwa meskipun aku telah jatuh dalam dosa, masih ada jalan untuk bangkit dan memperbaiki diri. 3 tahun berlalu, aku meninggalkan pondok untuk kembali ke rumah. Ustazah Sofi memberikan sebuah Al-Quran kecil kepadaku. Ini untukmu. Jadikan ini sebagai penuntun hidupmu. Semoga Allah selalu membimbingmu di setiap langkah yang engkau ambil, kata Ustazah Sofi sambil tersenyum. Aku memeluk Ustazah Sofi dengan erat. Air mata mengalir di pipiku. Aku tahu bahwa perjalananku belum selesai, tapi aku telah menemukan perjalanan yang benar, sebuah perjalanan menuju cahaya. Dengan keyakinan baru dan harapan yang tak pernah kurasakan sebelumnya, aku melangkah keluar dari gerbang pondok pesantren. Aku siap menghadapi dunia, bukan sebagai gadis yang penuh penyesalan, tetapi sebagai seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dan pengampunan dalam dirinya.